Oke, anak-anak kita lanjutkan ini part keduanya gitu ya. Kita sedikit mengulas kembali. Eh, Sebelumnya kita sudah membahas tentang contoh soal yang ini ya. Kita sudah tahu bahwa F1-nya hasilnya yang ini ya. F2-nya hasilnya yang ini. Bahkan sebelumnya kita sudah juga menentukan perbandingan atau rasio gitu ya, seperti itu. Rasio dari genotip dan fenotipnya. Nah, kita sedikit lagi contoh soal, satu lagi gitu ya. Satu lagi setelah ini kita coba latihan. Nah, masih sama, tapi pertanyaan berbeda. Sekarang pertanyaannya fokus pada tentukan rasio ya. Rasio genotip dan fenotip F1 dan F2 ya. Dari persilangan bunga berwarna ungu dan bunga berwarna putih ya. Ditanya rasio fenotip dan genotip. Jadi genotipnya berapa, fenotipnya berapa, perbandingannya berapa seperti itu. Ini kan sudah ya kita tadi silangkan di awal gitu ya di part 1 bahwa ini induknya P1 ya. Ini fenotipnya berwarna ungu dan putih seperti itu. Genotipnya ini U besar U besar, U besar U kecil dan ini gametnya gitu ya, saling bersilang dan keturunan F1-nya juga kita sudah dapat ya. Ternyata ketika ada bunga berwarna ungu dengan genotip U besar homozigot dominan disilangkan dengan bunga putih gitu ya, dengan genotip U kecil-kecil atau homozigot resesif, ternyata keturunannya 100% itu berwarna ungu dengan genotip U besar U kecil. Maka di sini tidak ada rasio gitu ya. Tapi 100% menulis 100 ya. 100% bahwa genotipnya adalah apa? U besar, U kecil. Dan 100% fenotipnya adalah bunga berwarna apa? Ungu. Oke. Pertanyaan pertama sudah dijawab ya. Nah, sekarang F2-nya gimana? Gitu. Ditanya rasio antara fenotip dan genotip. Genotipnya dan fenotipnya untuk keturunan F2-nya berapa gitu ya. Kita tulis genotip dan fenotip. G untuk genotip, F untuk fenotip ya. G genotipnya, lihat. Untuk genotip jadi setelah disilangkan keturunan F1 dengan F1 menghasilkan keturunan keduanya ini sudah ada ya. Bahwa keturunannya peluangnya ada 4 kemungkinan atau desika 4 gitu ya. Kalau kemungkinannya cuma ada 3 ya. Kalau dari hasil persilangan maka hasil persilangan pertama U besar U kecil, U besar U besar ya, berwarna ungu. U besar U kecil yang kedua, U besar U kecil yang ketiga, U besar U kecil U kecil yang keempat. Ya. Yang kedua sama yang ketiga ini dia sama, U besar U kecil. Ya, sama. Seperti itu. Maka kita bisa tuliskan genotipnya, kita tulis seperti ini. Genotipnya, rasio genotip, U besarnya ada 1 nih, 1. U besar U kecilnya ada 2, ini 2, 1, 2. U kecilnya ada 1. Yang mana? Yang ini nih, 1. Seperti itu. Maka perbandingan genotipnya berapa? Perbandingan genotipnya adalah 1 banding 2 banding 1. Tulis 1 banding 2 banding 1. 1 untuk U besar, 2 untuk U besar, U kecil, dan 1 lagi untuk U kecil. Ini perbandingan genotipnya.
Nah, sekarang perbandingan atau rasio fenotipnya gimana untuk fenotipnya? Ya, untuk fenotipnya kita lihat saja warnanya. Untuk fenotipnya dari 4 kemungkinan ini ternyata ada 3 yang berwarna ungu. Ya, berwarna ungu ada 3 dengan genotip U besar 1 jumlahnya, dengan genotip U besar U kecil 2 jumlahnya. Ini warna ungu, ini warna ungu. Enggak ya? Kita tulis rasionya 3:1. 3 untuk ungu dan 1 untuk warna putih. Seperti itu. 3 untuk ungu, 1 untuk putih. Jadi jawaban dari tentukan rasio genotip dan fenotip F1 dan F2. F1 100% ya. Genotipnya U besar U kecil dan fenotipnya warna ungu. Dan untuk F2 rasio genotipnya 1:2:1. 1 untuk U besar 2 untuk U besar U kecil, 1 untuk U kecil U kecil. Dan perbandingan fenotipnya 3:1. 3 untuk yang ungu, 1 untuk yang berwarna putih. Oke, sekian tentang persilangan monohibrid ya. Coba Bapak ini ngambil contoh ini di paket. Jadi kalian coba bisa buka lagi gitu ya, diperhatikan, dibandingkan dengan apa yang Bapak jelaskan saat ini ya. Dan terakhir sebagai penutup sebelum nanti kita ke latihan, kita ingat tentang hukum ketiga Newton ya, bahwa besarnya gaya aksi sebanding dengan besarnya gaya reaksi ya. Atau kita bisa implementasikan atau bisa maknai dalam kehidupan sehari-hari ya, ketika usaha atau gaya yang kita berikan pada sesuatu itu besar, maka hasilnya pun yang didapat akan besar gitu ya. Tapi kalau usaha atau gaya gitu ya, gaya yang kita berikan, perjuangan yang kita lakukan kecil, maka yang kita dapat pun akan bersebanding ya, akan kecil seperti itu. Maka silakan manfaatkan waktunya gitu ya untuk sesuatu yang bermanfaat buat diri pribadi masing-masing ya. Kalau misalkan diri sudah terpenuhi, boleh kalian berusaha untuk kebaikan lingkungan sekitar. Sekian untuk materi IPA hari ini. Selanjutnya silakan bisa latihan. Latihan bisa dicek di e-learning ya, di e-learning atau nanti di Google Form yang Bapak share. Oke, kita akhiri macam dalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.